Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat Islam. Pada hari ini pula kita masih diberi kesehatan untuk beraktivitas dan bisa berkumpul pada hari ini secara virtual pada acara webinar dengan topik pembelajaran online di lingkungan UMSU yang merupakan hasil kerjasama antara UMSU dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Arifin Gultom SHM HUM. Yang kami hormati Ketua Unit LMS UMSU, Bapak Boy Fadli SEMAK, yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Kemudian yang kami hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Muktianto SEMSI, Dekan nggak kedengar suaranya Pak Jo. Oh iya. Sudah. Oke, baik. Saya ulangi ya. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Arifin Gultom SHM HUM. Yang kami hormati Ketua Unit LMS UMSU, Bapak Boy Fadli SEMAK, yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Muktianto SEMSI, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Pada webinar kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik yaitu e-learning ataupun pembelajaran secara daring. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sudah setahun lebih UMSU menggunakan media pembelajaran daring selama masa pandemi. Dan saat ini juga UMSU sudah mempunyai media e-learning untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tentunya selama penggunaan media e-learning sudah banyak dosen di lingkungan UMSU yang sudah bisa menguasai learning, namun ada juga yang masih kesulitan dalam menggunakan e-learning, terutamanya mengenai konsep dan cara praktis menggunakan e-learning itu sendiri. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita mengenai konsep dan praktik atau best practice bagaimana menggunakan e-learning untuk pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita agar mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama berserah diri seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk dapat membuka kegiatan ini dan memberikan sambutan, bimbingan, dan arahan untuk kita semua untuk kegiatan hari ini akan dilaksanakan. Kepada Bapak WR1 kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Ali Muktianto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Selamat bergabung, selamat bertemu Pak Ali, Pak Prof. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesibukannya sehari masih berkenan untuk memberikan ataupun meluangkan waktu bertatap muka melalui Zoom meeting ini dengan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kita hormati Ketua Lembaga Learning Management System Pak Boy Fadli dan teman-teman dari LMS UMSU,
dan Bapak Ibu unsur dosen dari berbagai fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pertama, bersyukur kita terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tengah-tengah situasi COVID-19 yang masih belum menentu ini, masih belum berakhir ini, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat melakukan pertemuan Zoom meeting ini. Begitu juga selawat dan salam senantiasa tercurah pada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan dan uswatun hasanah bagi kita. Bapak Ibu sekalian, pertama izinkan saya untuk menyampaikan salam dulu dari Pak Rektor pada kita seluruhnya. Tadi pada saat selesai wisuda, beliau memanggil saya untuk kemudian menyampaikan mengingatkan saya bahwa pada hari ini ada pertemuan LMS yang nanti akan memberi narasumber itu dari Dekan Fakultas Ekonomi UT. Beliau berkata begitu. Pada Prof. Ali Mukti, salam beliau pada Prof. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, ternyata ada juga aspek positif dari COVID-19 ini. Kalau tidak muncul 19 ini mungkin kita masih lama lagi untuk bisa melaksanakan sistem pembelajaran yang sudah lama sebenarnya dipraktekkan di lingkungan universitas terbuka. Jadi COVID-19 ini memberikan akselerasi untuk lebih memperkenalkan lagi pembelajaran melalui IT ini. Dan untuk itu, tadi sudah disampaikan oleh moderator, UMSU sudah mempersiapkan dengan membentuk pusat learning management system yang dikomandani oleh Pak Boy Padli. Yang pada hari ini, berkat jasa beliau, kita bisa melakukan Zoom meeting untuk melihat best practice yang dilakukan oleh UT, yang bisa kita katakan sudah memiliki pengalaman panjang. Dan mungkin, bukan hanya mungkin, satu-satunya UT yang memang dibentuk untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran yang bisa sampai dimanapun, tidak ada batas jarak yang bisa menutupi ruang waktu, itu semua sudah dilakukan oleh UT. Karena itu wajar kalau kita coba untuk mendengarkan best practice. Apa hambatan-hambatan, ada enggak yang sudah dikerjakan oleh UT, dan apa pengalaman. Karena terus terang aja UMSU baru setelah kegiatan peristiwa COVID-19 ini baru memperkenalkan sistem pembelajaran yang berbasis IT ini. Dan untuk itu cepat pihak UMSU sudah cepat untuk mengantisipasi dengan menyiapkan berbagai perangkat. Yang perangkat ini perlu penyempurnaan. Yang nanti Pak Boy bisa menyampaikan kepada Pak Prof. Ali Mukti apa yang sudah dilakukan oleh UMSU. Memang seperti katakan oleh moderator tadi, kita tanda petik masih gaptek betul, bukan hanya sekedar perangkat-perangkatnya yang masih minim, ya, tapi juga sumber daya manusia juga masih perlu pembelajaran yang lebih dini lagi untuk lebih memanfaatkan sistem e-learning ini. Hambatan-hambatan yang kita lakukan memang pada waktu mulanya itu adalah bagaimana isi daripada e-learning. Selama ini e-learning itu dimaknai oleh rekan-rekan kita itu hanya mengisi konten aja, tapi tidak sampai kepada proses pembelajarannya. Padahal semuanya itu semua kalau sudah berbasis e-learning, mulai daripada konten, proses pembelajaran sampai kepada evaluasi, sampai kepada pertemuan-pertemuannya, dialog-dialog dosen dengan mahasiswa itu harus dilakukan dengan sarana penggunaan e-learning ini. Karena itulah kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Ali Mukti yang bisa memberikan hal-hal yang memang sangat dibutuhkan. Karena UMSU sudah komitmen bagaimana sudah mengembangkan e-learning ini supaya bisa enggak pun sama seperti yang dilakukan oleh UT, tapi paling tidak ada percepatan yang ingin disampaikan oleh UMSU kepada dosen-dosennya, dan dosen-dosen kita juga supaya mendapat pengetahuan bagaimana pengelolaan
e-learning ini di dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh UT selama ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Prof. Ali Mukti yang berbagi pengalaman, ya, kemudian memberikan best practice yang terjadi di UT, yang mudah-mudahan ini bisa menularkan apa yang sudah dilakukan oleh UT dengan baik, dengan sempurna, itu juga bisa dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Bapak Ibu dosen, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Mungkin nanti kita bisa berdialog dengan Prof. Ali Mukti untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat bagi kita di dalam pelaksanaan e-learning ini. Karena masing-masing pengalaman dosen juga beraneka ragam, saya Rika. Dan kepada Pak Boy, kami menyampaikan terima kasih selama ini telah berusaha untuk mengembangkan e-learning di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang juga masih memerlukan pemikiran-pemikiran untuk lebih lagi bagaimana dalam tugas keseharian daripada Pak Boy ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Mari kita buka webinar ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Prof. Dr. Ali Mukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak WR1 yang sudah memberikan kata sambutan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada Zoom hari ini, untuk acara selanjutnya adalah masuk kepada acara inti dan akan dipandu oleh moderator pada hari ini, yaitu Ketua Unit LMS UMSU. Kepada Bapak Boy Fadli, kami persilakan. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti webinar online. Sebelumnya kami menyampaikan salam hormat kami kepada yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Agus Sandi MAP, Bapak Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Arifin SHM, Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Akrim SPDI MPD, Bapak Wakil Rektor 3 Dr. Rudianto SOS MSI, yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana, Bapak Ibu Pimpinan Kepala Biro dan Jajaran, Bapak dan Ibu Pimpinan Lembaga dan Unit di seluruh unit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan seluruh kolega, teman-teman dosen UMSU yang saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terakhir kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, yang mulia dan amat terpelajar, Bapak kita Profesor Dr. Ali Muktianto, SMSI. Sebelum kita mulai acara kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu, biodata singkat Bapak Profesor Dr. Ali. Kebetulan Alhamdulillah 2019 dan 2020, Profesor Ali memberi amanah kepada saya sebagai salah satu tim pengembangan pembelajaran online, dan beliau rajin sekali datang ke hotel UT ya di Jakarta. Nah, jadi UT punya hotel juga. Mudah-mudahan nanti UMSU juga punya hotel nih. Ya, Profesor Dr. Ali Muktianto lahir di Demak tahun 70-an, ya, masih muda. Punya 4 orang anak, 1 orang istri. Kursus dan pelatihan beliau itu banyak sekali yang saya lihat itu di bidang internal. Jadi sepertinya beliau ini ahli sekali di bidang SPMI. Kemudian dari penelitian beliau, ini saya lihat banyak sekali penelitiannya di bidang distance learning ya, atau di bidang e-learning. Jadi kita tidak salah memilih beliau untuk berbicara di
depan kita, karena saya lihat di sini penelitian beliau banyak sekali berhubungan dengan distance learning atau remote learning. Itulah singkat dari Profesor Dr. Ali. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tema webinar pembelajaran online di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu adalah learning dalam pembelajaran jarak jauh, konsep dan praktek best practices UT. Jadi mungkin Profesor Ali bisa sharing kepada kita dan juga memberi pemahaman kepada kita mungkin apa itu learning, distance learning, dan sebagainya. Sehingga kita memahami konsep pembelajaran ini secara utuh. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat kepada kita, tapi terutama bagi rekan-rekan dosen, Prof. Ali, ini mungkin ada perlu tips dan trik singkat dari Prof. Ali bagaimana caranya pembelajaran online ini lebih efektif dan efisien, ya, sehingga capaian pembelajarannya itu bisa dicapai oleh mahasiswa kita. Tidak perlu berpanjang lebar, kami serahkan waktunya kepada Prof. Ali untuk memberikan materinya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Profesor Ali Muktianto, kami persilakan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Boy dan juga host Pak Yul Fikri. Yang kami hormati Bapak Rektor Profesor Agus Sani MAP yang dalam hal ini diamanahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Arifin. Terima kasih atas sambutannya. Para Wakil Rektor, para Dekan, dan dosen serta seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sama-sama saya takzimi, saya banggakan. Satu kebanggaan saya dihubungi oleh Pak Boy, khususnya sudah lama sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hanya waktunya mencari waktu yang cocok ini memang agak susah. Dan ini diberi waktu jam-jam susah, yaitu jam-jam siang, jam-jam tidur siang. Moga-moga ini tidak ada yang tertidur dengan paparan singkat ini. Ketika saya oleh Pak Boy, dan saya tahu Pak Boy ini cukup bagus dalam kinerja e-learning-nya di UT, dan saya langsung mengiyakan ketika diminta untuk bicara ini, artinya sebenarnya sudah ada bahan untuk kita diskusi di awal. Mohon izin untuk bisa share screen, saya kendalikan langsung agar lebih enak. Silakan, Pak. Ya. Baik, udah kelihatan? Ya. Oke, Pak. Baik. Oke, Pak. Lanjut. Baik. Saya besarkan full screen. Baik, e-learning dalam pembelajaran jarak jauh, konsep dan praktik. Kenapa saya mengusulkan judul ini kepada Pak Boy, selaku Ketua atau Kepala Learning Management System di UMSU. Ini karena ada beberapa hal yang mesti harus kita sepakati bersama. Ya, saya berharap setelah acara ini, teman-teman semua, terutama para dosen dan praktisi LMS di UMSU, ini bisa betul-betul memahami filosofi dari pendidikan jarak jauh. Karena e-learning itu sebenarnya secara awalnya adalah bagian dari delivery system pendidikan jarak jauh. Yang kedua tentu saja yang menjelaskan e-learning itu sendiri apa, dan setidaknya memahami praktek baik pendidikan jarak jauh di UT. Saya menyebutnya jarak jauh tidak hanya e-learning saja. Moga-moga praktek baik ini kalau memang baik benar ya bisa jadi pelajaran untuk teman-teman UMSU, kalau tidak baik ya disimpan saja, dan kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan. Kita tahu teman-teman, PJJ sekarang ini bagi UT adalah berkah ya. Mungkin bagi sebagian orang COVID-19 ini adalah musibah, kami juga merasakan musibah, tapi di balik itu ada berkah. Inna ma'al usri yusron itu betul-betul kami rasakan.
Di kala mahasiswa perguruan tinggi lain mulai sulit mencari mahasiswa, justru kami ini mahasiswa meningkat sangat pesat gitu, karena orang akhirnya melirik PJJ yang mereka kampus akan mendatangi tempat mereka, bukan mereka lagi harus datangin kampus. Nah, konsep UT itu ya mendatangi pembelajar dimanapun dia berada, tidak terkendali oleh jarak, oleh waktu, oleh keadaan, bahkan kondisi ekonomi, karena memang kami dimandatkan untuk ya tariannya pun pas. Ya, tapi di awal-awal PJJ atau online learning yang diterapkan masif ya, secara masif untuk menggantikan pembelajaran tatap muka, itu banyak keluhan-keluhan. Ya, antara lain nih, karena memang belum begitu teman-teman yang bertransformasi tidak begitu memahami konsep dasar dari PJJ atau online learning, maka ya online learning itu identik diberi tugas banyak, fasilitas kurang. Kemudian masalah, ya kita tahu semua bahwa di tanah air kita ini jaringan komunikasi tidaklah semerata yang dibayangkan. Ya. Kemudian ternyata ketika online learning ini memang sangat memudahkan ya, tidak kemana-mana mahasiswa kita aman sebagainya, tapi pulsa jadi bengkak, belanja jadi lebih banyak atau belanja pulsa. Terus kemudian untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau ini menjadi masalah gitu ya. Kemudian bahkan Mas Menteri sendiri mengatakan ada dampak-dampak negatif ya, bahkan sampai menyebutkan dalam salah satu media itu akan terjadi lost generation, akan terjadi kemunduran pembelajaran. Selain itu ya ada yang berpandangan positif di berita-berita ini, ada harapan agar bisa lebih menyenangkan, bisa memberikan nilai positif, dan bisa memberikan tantangan baru bagi guru dan sekolah untuk lebih baik lagi. Dan terakhir ini Mas Nadiem masih gamang ya antara tetap berlanjut jarak jauh atau online learning atau sudah praktikum pembelajaran tatap muka. Selalu terus dikaji, maju mundur, dan sekarang faktanya COVID-19 ini semakin masif ya. Bahkan di kantor-kantor ada wacana atau bahkan mungkin isu sekarang ini akan dilakukan lockdown secara nasional. Nah, oleh karena itu, kenapa banyak kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan dalam mempraktekkan online learning? Saya ingin mengajak teman-teman merenungkan ada beberapa salah kaprah yang terjadi di masyarakat kita. Pertama adalah pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh itu sama dengan kuliah daring atau online. Nah, ini harus kita luruskan. Kalau lihat dari skema ini sebenarnya ada tiga hal penting yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah distance learning, pembelajaran jarak jauh, pendidikan jarak jauh. Yang kedua adalah open learning, adalah pembelajaran atau pembelajaran terbuka. Nah, ini satu yang berbeda ya. Nah, UT itu menerapkan jarak jauh dan terbuka. Nah, apa yang disebut dengan distance terbuka itu adalah dalam hal persyaratan. Jadi kalau di UT itu tidak menetapkan persyaratan khususnya untuk yang masuk S1. Ya, syaratnya hanya satu, memiliki ijazah SMA. Jadi usia, kemudian waktu kelulusan itu tidak dibatasi. Kapanpun yang penting punya ijazah SMA, silahkan masuk di UT. Dan boleh aktif, boleh non-aktif gitu, kapan saja bisa. Jadi di UT itu ada kasus mahasiswa lulus itu seusia UT, jadi masuk tahun 84, tahun 2020 kemarin baru wisuda, ya, karena dia satu semester hanya ngambil satu mata kuliah dan seterusnya. Jadi wisuda kemarin bareng sama anak dan cucunya. Kemudian konten dan materi-materi kita memang konten yang lisensinya terbuka. Jadi orang boleh baca, boleh menggunakan siapa aja tanpa harus izin ke UT. Ya. Nah, kemudian secara teknis siapapun sepanjang telah lulus SMA bisa menjadi mahasiswa UT. Itu makna terbuka. Lalu kalau jarak jauh itu artinya secara prinsip adalah pembelajar, mahasiswa dalam hal ini tentu saja, terpisah tempat, ruang dari pengajar, bahkan mungkin saja waktu. Ya. Nah, ini yang perlu kita fasilitasi.
UT hari ini sudah memiliki mahasiswa lebih dari 320.000 tersebar di seluruh Indonesia, kabupaten kota, hanya 4 kabupaten kota di Indonesia yang tidak terjangkau karena ada konflik di Papua sana. Terus kemudian ada lebih dari 80 negara di seluruh dunia tersebar, meskipun mereka adalah warga negara Indonesia. Nah ini waktunya tentu saja berbeda dengan kita. Dalam konteks UT dimaknai sebagai, dalam makna UT dimaknai sebagai keterpisahan jarak antara dosen dengan UT, ya, dengan mahasiswa, dosen dan UT dengan mahasiswa. Kemudian UT memang masih mengandalkan mahasiswa harus memiliki inisiatif untuk belajar mandiri, namun dengan intervensi dari UT yang lebih masif. Nah ini yang tantangan berat buat UT, bahwa budaya kita masih tetap sampai sekarang masih dominan, pembelajaran itu masih harus diasuh, ya masih diasuh, masih harus diperhatikan, harus ditungguin dan seterusnya. Nah inilah yang harus kita tantangan UT untuk mengubah bahwa mahasiswa itu atau siapapun itu long life education, belajar sepanjang hayat dengan atau tanpa pengawasan langsung itu harus bisa dilakukan. Kemudian bagaimana supaya efektif pembelajaran itu, ya difasilitasi oleh media. Nah itu distance learning. Nah UT menerapkan open and distance learning. Lalu bagaimana dengan online learning? Nah online learning itu ternyata adalah bagian dari modus atau bentuk atau delivery system dari distance learning. Selain online learning juga ada korespondensi yang paling tradisional, kemudian juga berbasis tatap muka, itu juga bagian dari distance learning. Nah, khusus online learning ini adalah pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas internet. Makanya disebut dengan online. Nah ini salah kaprah pertama. Jadi kita harus memandang bahwa PJJ itu bukan kuliah daring. Tapi kalau kuliah daring memang bagian dari modusnya PJJ. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan arah ke depannya, termasuk para pimpinan di UMSU, apakah akan betul-betul mengembangkan PJJ atau hanya ambil online learning saja. Nah, nanti implikasinya akan sangat panjang. Lalu yang kedua, nah ini ada salah kaprah kedua pandangan, bahwa lulusan PJJ, kalau kita kecilkan dari lulusan online learning, itu kualitasnya tidak sama dengan lulusan yang melaksanakan kuliah secara face-to-face mode atau tatap muka. Nah ini harus kita buktikan bahwa tidak seperti ini. Online learning itu adalah learning, adalah belajar, ada pembelajaran. Semua prinsip-prinsip pembelajaran itu diterapkan dalam online learning. Dan semua prinsip-prinsip pengajaran juga diterapkan dalam pengajaran secara online. Ada 10 prinsip pedagogis untuk e-learning yang tidak boleh, yang bisa kita pegang untuk memastikan bahwa kualitas lulusan itu sama dengan kualitas lulusan tatap muka. Bahkan beberapa pengalaman alumni kami ketika lulusan S1 kami mengambil S2 atau S3 di luar negeri malah lebih cepat karena mereka terbiasa dengan belajar mandiri. Pertama, tetap kita harus kurikulum menjadi rujukan pertama. Maka ketika ingin mengembangkan online learning yang bagus, kurikulumnya harus mantap dulu. Nah, kalau kita bicara kurikulum, maka kurikulumnya pun harus terpenuhi semua komponen dari kurikulum itu sendiri. Kemudian melibatkan semua pihak, jadi tidak hanya satu pihak saja, inclusion. Kemudian ada learning engagement, jadi learning engagement dari pembelajar itu dipacu untuk lebih aktif, lebih belajar secara kreatif. Kemudian pendekatan-pendekatan juga harus inovatif. Nah ini yang ketika tidak dilakukan, maka memang online learning itu menjadi kering, ya, menjadi tidak menarik lagi. Harus ada inovasi-inovasi karena perkembangan teknologi sangat berkembang secara cepat. Gitu. Kemudian harus tetap efektif, jadi harus tepat sasaran, tepat tujuan, gitu, dan harus tepat mutu. Kemudian juga ada assessment yang formatif untuk untuk melihat perkembangan perkembangan belajar mahasiswa. Juga ada tes sumatif untuk mengukur pencapaian ketuntasan belajar dari mahasiswa.
Kemudian juga harus coherence, consistent, dan transparan. Nah, kelebihan PJJ itu harusnya itu harus transparan, prosesnya harus semua bisa dilihat oleh mahasiswa karena dia harus clear betul untuk bisa belajar secara mandiri. Kemudian mesti harus mudah digunakan dan tentu saja ya biayanya mesti harus diperhitungkan dan lebih murah kalau sudah berjalan ya. Kalau di awal-awal memang investasinya sangat luar biasa mahal, tapi begitu sudah berjalan, PJJ itu sangat murah karena dia tidak dibatasi kelas, jumlah mahasiswanya tidak terbatas, dan seterusnya. Nah, namun demikian, untuk masuk betul-betul ke online learning, ada prasyarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah dari penyelenggara. Tadi saya senang sekali ya Pak Muhammad Arifin menyebutkan ada komitmen yang kuat. Ini kuncinya adalah komitmen. Nah, komitmen siapa saja ini yang harus kita catat bersama-sama. Kalau online learning ini berhasil, itu komitmen seluruh stakeholder di UMSU harus sepakat. Mulai dari yayasan, kalau di bawah yayasan ya, kemudian manajemen dari rektorat, dekan, dan Kacur sampai Kaprodi itu harus komit memang online learning akan kita terapkan, tidak boleh ada keraguan. Terus kemudian komitmen dosennya, dosen juga harus punya komitmen yang kuat bahwa harus dilakukan seperti ini. Kemudian mahasiswanya. Nah, mahasiswa ini ada syaratnya memang tentu saja untuk menunjukkan dia punya komitmen ya. Dia punya akses internet, literasi teknologi informasinya oke. Kemudian ya memang harus memaksakan diri untuk belajar secara online. Kemudian infrastrukturnya juga yang bagus ya, yang mendukung itu semua. Itu. Nah, untuk bisa ini ada 5 lingkaran ini yang menjadikan online learning itu akan efektif dan efisien seperti harapan dari Pak Boy tadi. Yang pertama tetap prinsipnya kontennya itu tidak boleh berbeda dengan konten yang akan dideliver seperti yang waktu tatap muka. Jadi tidak boleh konten yang berbeda. Harus sesuai dengan kurikulum dan didesain. Nah, ini sebagian kita ini kan mendadak PJJ, mendadak daring ya. Harusnya ada penyesuaian kurikulum dan desainnya sudah didesain untuk online learning, bukan desain tatap muka lagi. Atau paling tidak harus desainnya desain blended gitu. Nah, ini akan menentukan keberhasilannya. Kemudian memang tadi saya singgung di sebelumnya infrastrukturnya juga harus mendukung. Kemudian manajemen saya senang jika UMSU punya unit learning management system, artinya sudah ada unit khusus ya yang mencermati dan mengelola hal ini, karena disitulah nanti semua proses perencanaan sampai kepada eksekusi bahkan evaluasi itu akan dilakukan, baik mulai perencanaannya, manajerialnya, pengajaran seterusnya akan dipantau di situ. Kemudian standar teknis ya ini penting ya, untuk IT-nya seperti apa harus terpenuhi, termasuk terutama aset-aset digital. Karena ketika kita online learning, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kepada satu modus saja, satu media saja. Seluruh media harus kita siapkan. Ibaratnya kalau ketika kita siap online learning, maka kita harus siap seperti swalayan. Ya. Pembeli itu terserah suka beli apa, dengan cara apa dia ingin belajar. Nah, tentu saja ya keterampilan praktek pedagogisnya juga harus dipenuhi. Baik, salah kaprah yang ketiga adalah desain bahan ajar online learning atau jarak jauh itu. Nah, itu dianggap desainnya sama dengan desain bahan ajar face to face. Tentu saja ini harus kita luruskan, sangat berbeda. Kalau desain bahan ajar face to face mode itu, ya kalau ada yang nggak jelas langsung bisa diluruskan, dijelaskan di dalam ruang kelas ya, dan saat itu juga selesai. Tapi kalau desain bahan ajar PJJ, karena ini ada keterpisahan antara jarak, waktu, tempat dengan mahasiswa, maka desainnya itu harus betul-betul membuat mahasiswa ketika membaca bahan ajar itu sudah merasa diberikan instruksi, sudah bisa self-instruksional. Kemudian bahan ajar itu sudah bisa menjelaskan tentang konten itu sendiri, tidak perlu ada penjelasan tambahan. Nah, kemudian punya penjelasan yang cukup kuat sehingga mahasiswa itu sangat clear ketika membaca bahan ajar itu. Gitu. Karena bagaimanapun PJJ di UT itu ya based on-nya adalah bahan ajar utamanya adalah printed learning. Nah,
ke depan bahan ajarnya tidak hanya blended learning, tapi juga didukung oleh open educational resource, jadi sumber bahan belajar terbuka yang sekarang juga sudah kita kenal dengan istilah massive open online courses. Jadi dengan berbagai sumber bahan ajar kita bisa ramu, kita bisa olah dalam satu kurikulum dan kita deliver sehingga online learning itu menjadi menyenangkan, tidak harus melulu kuliah seperti sekarang ini misalkan webinar selalu seperti ini terus, bukan seperti itu saja. Nah, kemudian salah kaprah yang keempat, ini pembelajaran itu hanya dideliver dengan sinkronus saja. Nah, ini yang saya singgung tadi bahwa hanya seperti tutorial webinar seperti ini saja. Tidak. Ketika kita bicara online learning, ketika bicara PJJ, itu tidak hanya sinkronus langsung dan klasikal dalam kelas saja. Kita bisa lihat di sini ada beberapa ragam. Pertama, interaksi skemanya. Skemanya sinkronus langsung. Asinkronus tidak langsung seperti yang dilakukan oleh Bang Boy, Pak Boy lewat asinkronus artinya tidak langsung ada jeda waktu. Nah, seperti kita kalau di UT itu memposting jawaban atau inisiasi di LMS kita itu kan ada jeda waktu 1 jam. Setelah itu mahasiswa bisa mengkonsumsinya dengan enak gitu. Kita juga sudah bisa mengubahnya lagi dan ada jeda waktu kapanpun mahasiswa bisa akses gitu. Tidak harus ketika saat dosennya apa tutornya upload bahan langsung di situ bisa enggak, tapi bisa kapan saja. Nah, tapi itu harus dalam kendali kurikulum dan rancangan acara tutorial atau kuliah kita. Kemudian desainnya tidak hanya klasikal saja, juga ada collaborative learning. Jadi mahasiswa lebih terlibat juga bagi bagian itu dan diantar sama mahasiswa. Kemudian juga bisa berbasis kompetensi. Jadi kompetensi apa yang diambil itu bisa dilakukan dan bisa juga community of practices, jadi berbasis komunitas. Ya, jadi belajar kelompok, ada kalau di istilahnya ada namanya pokjar. Ya. Kemudian skemanya bisa fully online, semua online, mulai dari registrasi sampai wisuda pun online. Atau blended learning. Nah, UMSU nampaknya mestinya adalah blended learning karena UMSU belum punya, saya kira nggak tahu apakah sudah punya atau belum ya Pak Boy, izin untuk penyelenggaraan PJJ. Nah, kan belum ya. Nah, artinya yang paling mungkin adalah blended learning. Ya, blended learning itu ya selain ada online asinkronus, juga ada online sinkronus, gitu. Kemudian juga ada tatap muka. Jadi blended itu kalau di UT ada istilah dua, bold and belt. Ya, blended online learning, jadi blended antara asinkronus online dan sinkronus online, dan blended antara blended learning design itu adalah blended antara tatap muka dengan learning management system. Kemudian bisa juga dengan massive open online courses yang sekarang ini menjadi tren. Jadi dan nanti ke depannya bisa semacam apa ya, puzzle-puzzle kecil gitu dikumpulkan menjadi satu untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, salah kaprah yang kelima ini ujian. Ujian untuk menguji kemampuan mahasiswa, pencapaian mahasiswa atas kompetensi itu harus selalu tertulis, gitu. Padahal ada ragamnya, bisa dilakukan juga secara online, apalagi kita online learning. Kalau tipenya juga tadi bisa formatif, ini embedded in material, artinya mesti embedded ya, disajikan bersamaan dengan bahan printed material kita juga. Kemudian itu juga bisa menjadi bagian dari instruksi-instruksi online. Selain juga ada sumatif, ujian akhir semester. Secara sistem bisa internet, pakai internet, bisa intranet dalam satu lokal di sini saja, atau berbasis cloud juga bisa diawasi langsung seperti ini, ada pengawasnya di depan, misalkan. Kemudian ada oleh mesin online proctoring. Nah, ini semua adalah bagian dari online learning. Nah, lalu salah kaprah yang keenam, ini dianggap kita merasa bahwa dosen itu satu-satunya sumber belajar. Dalam pemahaman distance learning, dosen bukan satu-satunya. Bahkan peran dosen itu sudah bergeser menjadi semacam konsultan ya, ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajari bahan-bahan belajar yang scratch tadi, yang berserakan tadi dalam dikumpulkan dalam satu kurikulum atau silabi.
Nah, dosen hanya memberikan bantuan-bantuan ketika mahasiswa yang merasa kesulitan untuk belajar secara mandiri. Nah, ini terjadi konvergensi sekarang ini antara tatap muka ke distance learning, dan kedepannya itu lebih ke flip learning classroom. Jadi mahasiswa sudah belajar duluan bagian-bagian yang harus dipelajari, lalu masuk kelas, di kelas hanya mengkonfirmasi saja. Nah, kedepannya lagi itu ada cyber learning, cyber university, UT arahnya menuju ke sana. Jadi pemanfaatan bahan-bahan ajar sumber belajar terbuka yang diverifikasi dan divalidasi oleh dosen-dosen. Jadi kedepannya dosen selain memang harus ahli di bidangnya, juga akan lebih banyak perannya sebagai course manager. Jadi dia akan mempertemukan dari berbagai resource sumber daya. Nah, itu kira-kira yang harus kita benahi. Nah, kalau ini sekilas saja bahwa kita harus yakin memang pendidikan jarak jauh itu bisa bersaing dengan, atau modus pembelajaran jarak jauh atau online learning itu bisa menggantikan pembelajaran yang berbasis tatap muka. Karena sejarahnya sangat panjang, ya, sejak abad 19 di London sampai sekarang ini sudah bermodel jaringan. Nah, ini kita masuk ke best practices UT, tadi sudah saya singgung di awal. Ada penggunaan media dan teknologi, dan ini kita sangat diuntungkan. Kita punya mandat, yaitu memang dari awalnya, dari dirikannya itu memang secara ekonomi harus bisa dijangkau, fleksibel. Kemudian sekarang ini mendapat satu mandat lagi, yaitu harus menjadi fasilitator bagi perguruan tinggi manapun di tanah air ketika ingin paling tidak untuk blended learning, kita harus siap untuk menjadi mitra strategis. Nah, UT sebenarnya ada prinsipnya tetap independent learning bagi mahasiswa kita. Kita menyebutnya dengan flexible learning system. Ya, registrasinya kita siapkan juga secara tatap muka maupun yang secara online. Tatap mukanya kita punya kantor-kantor unit di seluruh Indonesia, yang namanya UPBJJ, juga ada sentra layanan UT. Kemudian juga kalau mahasiswa tidak mau tatap muka atau sudah sangat melek teknologi, bisa langsung online daftar. Lalu dia akan mendapat instruksi-instruksi sana, belajar secara mandiri. Jika mengalami kesulitan, maka akan diberikan tutorial. Dan tutorial ini bagi UT sudah disiapkan. Jadi mahasiswa silahkan memanfaatkan. Lalu setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester, di ujung pembelajarannya, di ujung semester, mahasiswa bisa mengambil ujian, baik yang berbentuk paper and pencil based test maupun yang berbasis online assessment. Nah, peran UT apa? Tadi saya singgung, ya agar bisa dijangkau semua orang. Ada sebagian pandangan bahwa UT itu mengambil market share-nya teman-teman ber-PTS, terutama di daerah. Tidak. Kita hanya melayani bagi yang memang tidak ingin kuliah secara tatap muka, kemudian memiliki kesulitan masalah waktu, tempat, dia mobile, pindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain. Ini UT. Jadi bisa dijangkau dimanapun. Ya. Ini di seluruh Indonesia ya. Data tahun lalu itu hanya 4 kabupaten yang belum, kemudian lebih dari 320.000. Lalu kita ingin ada akselerasi bahwa di Senatalis kemarin Pak Rektor sudah mencanangkan untuk menjadi pelopor wajib kuliah. Jadi mahasiswa itu bisa kuliah, merasakan kuliah. Jadi manusia Indonesia itu akan memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Nah, kami punya diploma, punya sarjana, pasca sarjana, termasuk S3, kita punya dokter manajemen dan administrasi publik. Kemudian kita juga program pendidikan kelanjutan, yang sertifikat. Nah, kita layankan secara reguler maupun fully online. Reguler itu artinya apa? Ya tadi jarak jauh itu ternyata tetap juga masih kita harus layani yang ingin tatap muka. Teman-teman kita yang daerah 3T itu mau nggak mau harus dilayani secara tatap muka. Mereka teknologi masih sangat terbatas. Atau yang fully online, seperti mahasiswa kami di Jakarta, hampir sebagian besar mengambil yang fully online. Modusnya tadi ada tatap muka, luring secara langsung, ataupun daring sinkronus, online maupun blended. Blended sinkronus maupun dan asinkronus.
Juga transformator sekarang ini UT ingin membangun ekosistem digital ya, dari pendidikan jarak jauh yang semuanya sudah online, mulai dari e-lecturing, tutorial webinar, webinar kita kini siaran radio, TV, dan seterusnya kita akan lakukan semua. Nah, ini sedikit bocoran buat teman-teman Pak WR. Proses bisnis kalau ingin memproses e-learning kita seideal UT, ini proses bisnis khususnya bagi wilayah para dosen ya, tetap harus ada pengembangan program dan kurikulum, kemudian harus menyiapkan rancangan mata kuliah, garis besar program pengajaran, multimedianya, kemudian kita kembangkan bahan ajar yang tadi yang menjadi bahan ajar utama, kemudian pengembangan rancangan acara tutorial, materi acara tutorial untuk bantuan belajarnya, juga pengembangan soal. Nah, ini disiapkan biasanya oleh fakultas. Seingat saya Pak Boy itu mohon izin juga Pak WR melapor, kami libatkan dalam hampir semua proses ini, terutama dari yang lingkaran 3 di belakang, sehingga sebenarnya beliau bisa menjadi instruktur juga di UMSU nih untuk proses seperti ini. Nah, selain itu ada proses yang lain ya, administrasi akademik dan seterusnya, ini adalah regularitas yang semua itu harus difasilitasi juga, selain secara online juga secara tatap muka juga kami siapkan. Nah, di nomenklatur kami tadi sudah saya singgung di awal, ada istilah skema penawarannya bergelar maupun non gelar, jenis layanannya reguler atau fully online, dan modusnya adalah tadi tatap muka, online, dan blended. Kita semua siapkan. Nah, UMSU mau main di mana? Nah, silahkan saja. Apakah mau di blended? Blendednya blended antara tatap muka dengan online, atau blendednya sesama online, yang sinkron dengan itu silahkan saja. Sebentar ya. Nah, jenis program ini ada 2, yaitu ya tadi saya singgung sedikit. Kalau ingin memang mentransformasi menjadi online learning yang ideal, itu ada program reguler, ada program fully online. Reguler itu apa? Jadi registrasi mahasiswa belajar mandiri, kita siapkan buku materi pokok tercetak maupun digital, kemudian bahan pendukungnya video audio, kemudian ada materi pengayaan, kemudian kalau memang harus praktikum, setelah itu diuji. Nah, itu yang biasa. Nah, namun mahasiswa juga ternyata perlu bantuan tutorial di sini. Kita siapkan juga bantuan belajarnya. Ada yang tatap muka maupun secara online. Nah, setelah itu bisa ujian secara tertulis, yang waktu dulu itu ya kita pinjam SD, pinjam SMP di daerah-daerah, pinjam pengawas dan seterusnya, atau yang secara online. Nah, sementara yang fully online, registrasinya mulai dari online, kemudian belajar mandiri secara online, diberi digital bahan ajar digital, kemudian diberi bonus cetak juga kalau mahasiswa juga ingin coret-coret langsung di kertas, kemudian diberi pengayaan lewat online juga, lalu diberi bantuan tutorial online, baik itu yang sifatnya kuliah seperti ini, webinar atau learning management system, dan atau praktikum, dan lalu melakukan ujian secara online, dan boleh juga melakukan ujian secara tertulis. Nah, ini pilihan-pilihan ini adalah perwujudan aktivitas layanan pendidikan belajar yang dilaksanakan UT mulai dari parsial hingga secara utuh. Nah, ini Pak, Bapak Ibu sekalian, jika ingin online learning yang ideal ini ya seperti inilah kira-kira prosesnya. Nah, sekilas mengenai tutorial khususnya kami punya yang disebut dengan tutorial tatap muka. Ini tetap masih ketika zaman belum COVID masih menjadi modus yang utama, karena tadi ya sebagian besar mahasiswa kita ternyata budaya belajar mandirinya masih tetap harus terus dibina. Mereka masih tetap ingin melakukan tutorial. Dari 16 minggu kita berikan layanan 8 minggu, kemudian 4 minggunya adalah belajar mandiri full, kemudian 4 minggunya adalah 2 minggu untuk persiapan ujian, dan 2 minggu adalah untuk ujian. Lalu tutorial online, ini yang difasilitasi oleh Learning Management System, ya seperti yang sekarang dilakukan, dan katanya UMSU juga pakai Moodle ya, sehingga tidak terlalu jauh dengan UT juga menggunakan Moodle, tapi sedang kita kaji ulang apakah Moodle-nya Moodle yang open source gitu atau sudah yang premium. Nah, kita akan kaji lebih jauh lagi. Kemudian tutorial webinar adalah ini dengan memfasilitasi fasilitas webinar agar bisa sinkronus langsung.
kemudian melalui media massa yang bisa disetel kapanpun berulang-ulang, melalui TV, radio maupun yang tercetak. Nah, ini skemanya tadi, gambar-gambarnya ya, ada belajar mandiri, tutorial, praktikum, evaluasi belajar. Nah, dari pengalaman UT bertahun-tahun, ternyata ketika ini dilepas saja tanpa difasilitasi ini, tingkat kelulusan dan keberhasilan mahasiswa rendah. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan intervensi tambahan seperti ini, kita siapkan edukasi kemampuan belajar mandiri, kemudian diberikan bahan ajar sumber lain, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, diberi klinik belajar, dan seterusnya, ini menjadi meningkat. Nah, ini ujungnya adalah wisuda ya, wisuda baik secara langsung maupun online. Nah, kita punya UTTV, TV, kemudian kerjasama dengan perbankan, dan seterusnya. Kemudian kita berikan orientasi mahasiswa baru juga, ini tatap muka, berbasis tatap muka, maupun yang berbasis online. Kita berikan katalog, semua lengkap, jadi terserah mahasiswa mau dengan cara apa mereka akan memahami proses belajarnya. Kemudian kita juga punya bahan ajar digital, jadi mereka tinggal unduh bahan ajar utamanya. Sekarang ini begitu mahasiswa registrasi, maka mereka punya hak untuk mendownload ke dalam 2 devices yang berbeda bahan ajar digitalnya. Jadi bagi yang sudah malas bawa bahan ajar cetak, ya cukup digital saja. Dan sekarang sudah interaktif, jadi bisa dicoret-coret, bisa ditulis-tulis dan diberi tanda. Kemudian juga ada berbasis online ya, pengayaan, ada perpustakaan digital, TV dan seterusnya. Lalu juga tadi ya tutorialnya ini gambar-gambar, contoh online sinkronus asinkronus, ini sinkronus, ini asinkronus ya, dan seterusnya. Nah, kami juga untuk mata kuliah yang berbasis praktikum dan lab, kami juga sudah punya dry lab yang berbasis augmented reality, termasuk juga remote lab, maupun selain juga lab basah, ya langsung bekerjasama dengan mitra-mitra strategis kami. Lalu juga asesmennya tadi sudah saya singgung di awal, bisa secara online maupun berbasis paper and pencil test, intranet maupun berbasis web langsung diawasi oleh mesin, jadi pakai Proctor. Nah, layanan dukungan kita punya website, customer care. Terus mahasiswa kami karena kerjasama dengan Office 365 mendapat gratis OneDrive 50 GB untuk nyimpen, jadi nggak perlu beli flash disk, nggak perlu beli apa, cukup simpen di OneDrive-nya saja. Kemudian bisa memanfaatkan Teams dan seterusnya. WiFi ID kita kerjasama di tempat-tempat strategis, di sana bisa gratis saja. Kemudian toko buku online, pelatihan mandiri juga secara online dan seterusnya. Nah, terakhir, bagaimanapun meskipun UT dianggap sukses, tapi punya beberapa tantangan yang harus sama-sama kita atasi bersama, dan juga tentu saja dukungan dari teman-teman di UMSU juga. Ya tadi e-learning dan pembelajaran ini memang salah kaprah tadi semua harus kita luruskan ya. Kalau istilah saya ada kelirumologi praktek pembelajaran daring, terutama dianggap hanya sinkronus klasikal saja, desainnya hanya untuk online saja, tapi tidak dari perencanaan sampai assessment, dan menganggap dosen satu-satunya sumber belajar nggak tergantikan sama yang lain. Nah, itu yang mesti harus kita mulai benahi. Selain itu, yang paling penting juga adalah peran regulator, pemerintah, pendidik, ini keberterimaan masyarakat, ini harus terus di open-minded-kan terhadap PJJ itu. Dan efektivitas e-learning bagaimanapun tetap menjadi tantangan agar semakin baik. Dan output lulusan, bagaimanapun output lulusan ini menjadi ukuran sekarang ini, bahkan BAN-PT pun menjadikan salah satu ukurannya. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurikulum kami harus terus dikembangkan, bahan ajarnya tidak boleh ketinggalan zaman, ketinggalan masa. Bahkan kami oleh International Council of Distance Education itu diberi batas maksimum usia bahan ajar itu 5 tahun, setelah itu tidak boleh, harus direvisi dan seterusnya. Nah, ini artinya kecepatan. Bahan ajaran tetap harus self-content, self-instruction, self-explanatory power, baik cetak maupun non-cetak. Bahan bantuan belajarnya harus multimedia, bisa memanfaatkan MOOC dan seterusnya, dan harus komprehensif dan integratif. Delivery sistemnya ya sinkronus, asinkronus, dan
juga kendali mutu tidak boleh dilupakan. Nah, peluang untuk ke depan menjadi lebih baik, kita punya sekarang ini era teknologi, kita bisa manfaatkan big data, jadi profil mahasiswa itu sudah bisa kita profiling, kita jadikan database untuk membantu mahasiswa belajar, kita bisa manfaatkan internet, agar ya pembelajaran menjadi lebih mudah, variatif, dan menyenangkan. Kemudian ya artificial intelligence kita bisa jadikan sarana untuk data dan analisis atas problem solving juga bisa jadi penting ya untuk membantu mahasiswa. Lalu yang tadi sifatnya lab-lab atau yang perlu ada simulasi-simulasi bisa memanfaatkan augmented reality berupa aplikasi untuk simulasi pembelajaran. Dan tidak sama dengan mahasiswa dimanapun di dunia ini, di era disrupsi ini, kompetensi harus tetap bisa dicapai oleh mahasiswa jarak jauh ya, yaitu punya kreativitas yang tinggi, mampu berkolaborasi, bisa bekerja sama, kemudian bisa mudah memproses informasi secara kritis menjadi data, kemudian bisa memecahkan masalah dan memiliki empati yang tinggi. Saya kira itu teman-teman semua, mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya terbuka, kita terbuka semua untuk sama-sama diskusi. Terima kasih Pak Boy dan teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Ini sudah sama-sama kita dengarkan, ya. Mungkin kita balikkan dulu. Ya, stop share ya. Baik. Ya, memang dari banyak hal yang disampaikan Profesor, ini memang banyak PR kita, Prof. Ya, terutama dalam manajemen pembelajaran daring. Nah, ini kami juga berharap dari acara kita kali ini, Profesor Ali sudah memberikan paradigma, ya, pandangan terutama kepada dosen-dosen UNSU, supaya nanti ke depannya agar metode pembelajaran pengajarannya itu bisa lebih baik lagi. Kami beri kesempatan kepada teman-teman dosen untuk bertanya langsung ke Profesor Ali. Silakan, kami kasih kesempatan 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, ini saya sebentar. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh bertanya mungkin dari pengalaman harian ya tentang pembelajaran daring ini. Mungkin ada kendala-kendala teknis. Bapak Ibu silakan sharing di sini. Nanti insya Allah nanti Profesor Ali bisa membagikan solusinya. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam. Izin Pak Boy, nggak bisa ngidupin kamera, sedang berada di jalan. Dengan Pak Tamrin ya? Iya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Prof. Ya, saya berasal. Ya Prof, izin Prof, saya berasal dari Fakultas Pertanian. Kalau dari paparan Prof, itu udah selesai Prof, udah khatam. Cuman memang persoalannya di kita yang di learning ini yang harus banyak belajar ke UT. Nah, kendala banyak Prof. Salah satunya yang ingin saya tanyakan adalah, ini salah satu Prof, yang lain banyak lagi. Tentang learning untuk praktikum Prof. Ya. Nah ini yang kadang-kadang yang kita jujur susah memang, karena pandemi COVID ini, bagaimana konsep di UT Prof untuk praktikum? Karena kadang ada kan mahasiswa yang harus datang gitu ke lab. Kalau nonton video saja Prof, berat Prof. Sedangkan yang datang aja pun dia berat, kan lagi nanya nonton video gitu. Apakah model Zoom itu juga sulit ketika nanti dia mengatur kadar, dia mau motong, membelah segala macam. Izin Prof, mohon konsep UT tentang praktikum Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Prof Ali, mungkin ini dijawab dulu Pak. Ya, Pak Tamrin ini keren banget nih pertanyaannya. Ini langsung ke jantungnya UT yang jadi masalah kita bersama nih Pak Tamrin. Terima kasih.
Jadi secara sederhana gini Pak Tamrin, bahwa konsep praktikum di UT itu pertama adalah kita harus cermati karakteristik mata kuliah praktikum itu. Kami menyebutnya ada istilah mata kuliah berpraktik, mata kuliah praktikum. Nah, kalau mata kuliah berpraktik itu adalah memang dia full isinya praktikum. Kalau mata kuliah mata kuliah berpraktik, kalau mata kuliah praktikum tadi full dengan praktikum, kalau mata kuliah berpraktik, mata kuliah itu ada praktik-praktik tertentu. Misalkan kayak seperti akuntansi gitu ya, itu ada praktiknya, tapi dia ada teorinya. Pengantar akuntansi, ada praktikumnya. Nah, itu tidak terlalu sulit ya untuk ditransformasi ke online learning. Tapi bagaimana dengan yang karakteristik, misalkan mata kuliah tadi Pak Tamrin dari pertanian ya, itu yang karakteristiknya memang harus ada praktikum basah kalau istilah kami. Jadi kami mengenal ada dua istilah, praktikum kering dan praktikum basah. Ini untuk mata kuliah praktikum. Untuk mata kuliah praktikum kering ya, yang sebagian masih bisa dilakukan secara online, maka kami punya beberapa alternatif. Yaitu yang pertama adalah virtual praktikum yang disebut kami dengan dry lab, yang tidak ada unsur-unsur yang membahayakan yang bersangkutan, tidak ada unsur-unsur yang harus praktek secara alat, misalkan harus tadi mencampur bahan, ada menimbang dan seterusnya, itu nggak bisa dibuat virtual, dirasakan nggak bisa. Apalagi membaui gitu ya nggak mungkin, online sehebat apapun ya nggak mungkin transformatif bau kan gitu. Nah itu tetap harus ada praktikum basah. Nah bagaimana konsepnya? Tetap kita harus melakukan secara face to face. Nah, oleh karena itu di sini kami keluarkan panduan praktikum langsung di masa pandemi, ya, di masa COVID, terutama di prokesnya itu. Nah, ini pun kami di tahun-tahun ini mengalami kesulitan, Pak Tamrin, karena mitra-mitra kami sebagian menolak. Sebagian menolak, ini wah kami sedang zona merah, zona ini bagaimana nih solusinya? Nah, kami melakukan fleksibel praktikum yang sifatnya fleksibel. Jadi sepanjang masih dalam semester yang sama atau maksimum semester berikutnya masih dibolehkan. Ketika mitra itu sudah menyatakan, daerah itu menyatakan zonanya sudah bukan merah, mereka akan melakukan praktikum basah. Selain yang basah, praktikum yang langsung, itu virtual praktikum, kita menggunakan augmented reality, jadi itu bisa kita lakukan. Seperti kalau praktek menari, praktek ini, nah itu mereka itu gampang ya, dengan menonton video mereka mengikuti, kemudian mengirimkan hasil rekaman dia mengikuti menari misalkan gitu, praktek menari itu bisa. Tapi kalau yang tadi yang harus ada unsur menyampur untuk unsur-unsur kimia dan membahayakan itu tidak bisa dilakukan. Selain itu juga kami mengenalkan yang disebut dengan istilah mini lab. Jadi untuk beberapa mahasiswa kami, prodi kami berikan seperangkat alat-alat praktikum mereka untuk bisa melakukan praktikum secara mandiri. Namun dalam supervisi secara jarak jauh. Supervisinya jarak jauh dan itu adalah praktikum sekali lagi yang tidak membahayakan ya, jiwa. Itu bisa dilakukan. Tapi yang membahayakan jiwa harus betul-betul ketat di dalam ruang praktikum, itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Saya kira gitu Pak Tamrin. Jadi tidak berarti menafikan, meninggalkan. Bahkan itu kalau bagian dari kurikulum yang kita desain, ya harus kita tempuh. Nah, maka kuncinya adalah Pak Tamrin harus mendesain kurikulumnya, mendesain mata kuliahnya, mendesain rancangan program semesterannya itu seperti apa, itu menjadi penting sekali. Di sana apakah akan fully tatap muka, akan full online, ataukah blended, penuh dengan media, atau kombinasi, bentuknya seperti apa, itu harus tertuang di dalam kurikulum dan silabus atau RPS kita. Itu kira-kira Pak Boy. Ya, baik Prof. Ini ada sedikit tanggapan dari Ibu Nafriani baru. Ya, silakan. Ini beliau menjelaskan bahwa Prof. Ali sudah jelas, namun untuk kami di bidang eksakta tetap lebih maksimal offline.
Untuk maksimalkan di praktikum dapat dibuat video, animasi, dan tutorial. Kira-kira bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, betul. Gini, di Kolombo, di Sri Lanka, itu yang bidang-bidang eksakta, itu sudah ada sampai 80% bisa dilakukan secara online, secara distance learning. Sekali lagi saya tekankan distance learning. Online learning itu bagian dari distance learning. Nah, bagaimana yang tadi disebutkan praktek-praktek yang harus secara offline, ya harus dilakukan secara offline. Itu adalah bagian dari distance learning. Oleh karena itu, kuncinya adalah kerjasama, ya, atau kalau UMSU punya lab sendiri ya itu atau tempat praktek sendiri itu harus dioptimalkan. Namun di kondisi COVID gini ya memang prokesnya itu yang harus diketatkan. Nah, tidak bisa tidak kalau memang ngelas nggak mungkin ngelas virtual ya Pak Boy. Yang dilas apanya? Ya harus dilakukan. Harus dilakukan cara ngelasnya, praktik ngelasnya. Tidak cukup dia melihat simulasi cara ngelas. Tapi begitu habis simulasi dia mau ngelas sendiri, malah keliru kan, kacau itu. Harus ada supervisi. Nah itu maka di kami setiap model praktikum selalu disertai dengan pedoman dan panduan. Pedoman itu bagi siapa? Pedoman itu bagi pengelola, bagi para dosennya, para tutornya, kemudian bagi para mitra, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, proforma apa yang harus diisi, dan seterusnya, prasyarat apa yang harus dipenuhi, lalu panduan itu bagi para mahasiswa. Mahasiswa diberikan panduan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Nah itu, jadi kuncinya adalah, kalau di kami itu ada istilah gini, kita harus membuat perencanaan, kita tidak boleh gagal membuat perencanaan. Karena kalau gagal membuat perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Nah itu kira-kira. Baik. Ya. Baik, berarti intinya Prof, untuk lab basah memang harus dilakukan secara apa Prof ya? Ya. Tapi mungkin di keadaan sekarang di prokesnya mungkin harus diatur ya ketat ya Prof. Hanya itu harus gini Pak Boy, itu harus menjadi bagian dari desain RPS online learning kita. Gitu. Ya betul Prof. Memang kuncinya di RPS Prof ya. Ya. Ya, oke, silakan Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Dedi Amrizal, Prof. Bagaimana di UT pola evaluasi seperti MONEF dan audit dari PJJ yang dilakukan setiap siklus mutu? Atau bagaimana dan bagaimana pula UMSU sebaiknya model evaluasi berbentuk MONEF dan audit? Mungkin Pak Dedi Amrizal bisa menyampaikan langsung, Pak Dedi. Pak Dedi Amrizal mungkin mau menyampaikan langsung. Silakan Pak Dedi Amrizal. Ya, ini intinya gini Prof, pola evaluasi MONEF dan audit PJJ. Nah, itu kira-kira gimana Prof? Ya, baik. Ini menjadi penting ya. Di kami itu memang yang disebut MONEF, evaluasi, dan kendali mutu itu menjadi sangat penting. Karena kami itu harus terstandar semua layanan pembelajaran dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak boleh ada perbedaan sama sekali. Karena kita masif learning. Nah ini jadi problem adalah ketika tidak ada kendali mutu itu akan menjadi liar. Oleh karena itu kendali mutu yang pertama kami lakukan mulai dibakukan itu semenjak tahun 2002 Pak Boy, mengenalkan dengan istilah Gelora Simintas, Gelora Sistem Jaminan. Nah, Gelora Simintas inilah yang mulai kita melakukan waktu itu pendekatan ISO, pendekatan PDCA, kemudian istilah sederhananya apa waktu itu adalah tuliskan apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis. Itu kita mulai kumpul-kumpulkan. Sampai sekarang kita punya yang disebut dengan manual mutu atau standar mutu, prosedur itu lebih dari 115. Jadi semua proses, mulai dari proses nyusun bahan ajar, proses tutorial, semua proses itu kita buatkan manual mutu supaya seragam, termasuk proses monitoring dan evaluasi. Nah, itu secara MONEF-nya kami ada dua, yaitu audit internal dan audit eksternal.
Nah, audit mutu internal oleh namanya dulu Pusat Jaminan Kualitas, sekarang namanya PPMP, Pusat Penjamin Mutu Pendidikan. Itu secara rutin melakukan audit secara berkala. Kemudian yang kedua tentu saja kita, karena kita PJJ, di Indonesia belum ada, kita melakukan peninjauan, review quality dari langsung dari dunia, yaitu International Council for Distance Education. Jadi persatuan UT sedunia. Nah, itu yang melakukan review setiap 4 tahun sekali. Nah, kemudian secara prodi, ya kita tetap harus mengikuti aturan negara, BAN PT, untuk pemenuhan SPMI, pemenuhan standar mutu pendidikan internal, ya itu kita lakukan secara terus-menerus. Nah, ini kuncinya adalah tadi ya, harus semua terstandar. Dan harus dibuat. Nah, saran saya untuk UMSU, ketika ingin melakukan e-learning, nah itu harus dibuat prosedurnya, manualnya, step by step-nya, apa yang harus dilakukan. Meskipun kadang-kadang ada sebagian kita sudah merasa ngerti, sudah merasa sangat literate, tapi itu penting untuk dilakukan. Karena kita sedang membangun sistem online learning. Nah, kata kuncinya adalah itu semua dituliskan, disusun menjadi sebuah prosedur dan menjadi sistem, dan kita siap harus terbuka untuk dilakukan audit oleh siapapun. Saya kira gitu, Pak. Ya, betul Pak, betul. Memang, tapi memang untuk penyiapan instrumennya ini untuk kami yang terbiasa di offline jadi PR besar ini, Pak. Iya, iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Irfan, teman kami di LMS. Silakan, Bang Irfan. Baik, terima kasih Pak Boy Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pak, saya mau tanya masalah pendekatan UT ke dosen dan mahasiswa. Ya. Karena di saya pribadi itu kendalanya sampai sekarang, karena kami sudah melakukan pendekatan melalui tutorial video, dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan juga sudah ada, tapi permasalahan yang datang ke kami itu masih sama, Pak. Masih sama. Mungkin saya pahami itu masalah transisi, tapi kenapa masih lama saya rasa gitu. Sampai sekarang masih ada yang nanya masalah remeh-temeh kayak enrollment key, kayak apa lagi, bagaimana membuat tugas gitu. Itu masih ada, padahal sudah kami sediakan. Nah, saya mau tanya bagaimana cara pendekatan UT ke dosen dan apa ya, kalau di UT sebutnya apa, tutor ya, Pak? Tutor. Ya. Ya. Itu ke tutor dan ke mahasiswanya. Ya. Baik, Mas Irfan. Boleh langsung jawab, Pak Boy? Ya, silakan Pak. Ya, Pak Irfan, ini menarik ya pendekatan ini. Pertama, kalau bahasa sederhananya itu kalau kita mau PJJ, mau online itu harus hatinya seluas samudra, Mas Irfan. Hatinya harus seluas samudra. Nah, apalagi di budaya Indonesia. Jadi pertanyaan bahkan yang nggak pernah kita sangka itu ditanyakan. Yang kalau bahasa kita anak usia 5 tahun juga bisa gitu, tapi masih tanya. Nah, itu nggak boleh emosi, Mas, gitu. Kata kuncinya harus hati seluas samudra, harus penuh maaf gitu ya. Jadi mungkin orang-orang MS ini yang masuk surga pertama nanti. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknik dan praktis sekali. Bahkan melindungi layarnya saja kok yang tampil cuma ini seperti itu. Padahal itu masalahnya di laptopnya misalkan. Itu juga ditanyakan juga. Nah, tapi di atas semua itu, pertama apa yang dilakukan UT? Yang pertama, UT itu ada istilah dosen, ada istilah tutor. Nah, kalau di dosen itu ya mohon maaf, untuk semua praktek PJJ ini kita masukkan ke dalam kalau di kami artinya nama istilah SKP, di UMSU apa namanya? Satuan Kerja apa itu? Jadi semacam program kerja masing-masing dosen semesteran harus dimasukkan situ. Dan di akhir semester itu harus dilaporkan dalam bentuk CSKP, capaian Satuan Kerja. Jadi yang kerjaannya itu harus ditulis menjadi kontrak kerja. Jadi misalkan kontrak kerjanya seperti saya, ini minimum meskipun saya dekan, minimum harus mengampu 4 kelas
tutorial online. Suka nggak suka? Nah, gitu. Kemudian yang kedua, itu harus dibuat tugas di pengampuan itu apa saja yang dilakukan. Nah, semua itu harus masuk dalam SK dekan kalau dosen. Nah, implikasinya apa? Kalau indikator-indikator di dalam tugas itu tidak terpenuhi, maka kita nggak tahu ya ini sistem remunnya dihubungkan nggak. Kalau di kami dihubungkan dengan sistem remun. Karena kami tidak mengenal honor lagi, kami itu tarif tunggal, jadi ya udah terima segitu saja. Dan setiap 6 bulan dapat istilahnya remunerasi. Itu akan dikurangi poinnya, dikurangi nilainya. Kami punya nilai yang namanya perilaku dan nilai kinerja. Setiap bulan perilaku kami dinilai, setiap 6 bulan kinerja kami dievaluasi. Nah, dihubungkan ke sana. Nah, kalau kurang dari standar, maka akan dilakukan pembinaan. Pembinaan ada 2, pembinaan secara langsung, dan yang kedua adalah pembinaan kompetensi, kalau memang ada masalah di kompetensi yang tidak memahami itu. Nah, jauh sebelum itu, mesti harus ada awareness. Nah, kalau menurut saya, ini adalah bagian dari awareness. Dan awareness itu sekali lagi tidak boleh bosan. Harus berulang-ulang berkali-kali, meskipun kadang-kadang sering kita dengar. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah dosen itu kami perankan sebagai, selain dosen adalah course manager. Dosen di kami sangat berat, yaitu dia harus menghubungi penulis bahan ajar, penulis bahan evaluasi hasil belajar, penulis bahan bantuan belajar, dan menghubungi, mengkoordinir tutor. Nah, tutor di kami ketika tutor itu bukan orang internal UT sebagian besar. Kami semester ini merekrut sekitar 2.000 tutor dari eksternal. Nah, tutor itu harus diberikan satu pelatihan. Yang kedua adalah ada screening. Kalau dia screening saat dia pelatihan maupun screening atas track record. Kalau sebelumnya keaktifan dia kurang dari standar kami, maka untuk semester ini mereka akan disuspend. Bisa disuspend 1 semester, bisa disuspend 2 semester, atau suspend selamanya, dihentikan. Kemudian bisa juga dengan pendekatan tutornya itu tidak diberikan kelas, yang asalnya 4 hanya diberi 2, lama-lama diberi 1, lama-lama wassalam. Gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian di tim LMS masing-masing fakultas, di masing-masing prodi itu ada yang disebut dengan supervisor. Jadi untuk kelas tertentu di supervisor oleh beberapa kelas di 1 orang, dan 1 orang itu yang selalu mengingatkan. Dan dalam kondisi sangat mendesak, mereka adalah menjadi tim cyber, tim saber. Saber itu tim penuntas kalau tugas-tugas atau jawaban dari pertanyaan mahasiswa itu tidak direspon secara cepat gitu. Dia yang akan mengingatin tutor itu. Kalau telat 2-3 hari, maka dia harus turun tangan, dia akses sendiri. Dia akan memberikan jawaban kepada mahasiswa dan seterusnya. Itu. Kemudian yang berikutnya Mas Irfan harus menyiapkan FAQ, frequent asked question. Nah, itu untuk pertanyaan-pertanyaan remeh-remeh temeh tadi. Jadi langsung ke FAQ aja. Jadi mereka akan lihat, oh udah ada pedoman seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa, nah ini kuncinya. Mungkin agak beda dengan tempat Mas Irfan. Di kami, itu mahasiswa begitu bergabung dengan UT harus dapat yang namanya EKBBJ, edukasi kemampuan belajar jarak jauh. Termasuk tadi, bahwa mereka itu kalau mau sukses harus aktif di online learning. Harus di learning management system. Gitu. Setiap tutorial kamu ikut. Meskipun itu tidak kewajiban penuh, katakan saya nggak mau ikut apa-apa, nggak masalah, tapi dia harus paham atas pilihan konsekuensi itu. Artinya kamu hanya akan belajar sendiri dan datang di tempat ujian. Kalau gagal jangan nyalahin kepada institusi. Nah, karena kita sebenarnya secara konsep kan yakin bahwa bahan ajar kita memang desainnya adalah desain untuk pembelajaran mandiri. Gitu. Nah, kalau di tempat mohon maaf, saya duga adalah memindahkan, kemarin itu adalah yang semula kelas tatap muka ke kelas jarak jauh. Nah, itu yang harus kita luruskan. Bukan seperti itu. Kalau mau online learning adalah bahan ajarnya harus dimodifikasi dulu untuk gaya bahan ajar jarak jauh. Sehingga kalau misalkan kita ketemu mahasiswa yang males sama sekali, tapi dia masih mau belajar modul, nggak apa-apa, dia nggak ikut LMS kita. Nggak aktif, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau memindahkan kelas, ya mau nggak mau dia harus ikut kuliah.
ikut kuliah webinar, tutorial webinar. Problemnya adalah, nah kalau dia pulsanya lagi habis, gimana dia bisa akses, gitu kan? Nah, terus nanti diabsen oleh dosennya, tidak masuk kelas, terus diberikan 3 kali nggak masuk kelas, nggak boleh ikut ujian. Gitu. Nah itu bukan online learning itu. Nah online learning nggak kayak gitu. Dia bisa akses ke apapun. Dosennya juga akan nyaman-nyaman saja, katakanlah, mohon maaf, misalkan kelas webinar itu yang direkam, misalkan yang hadir cuma 1 mahasiswa, nggak masalah. Dosen hanya akan mengumumkan, silahkan, ini kuliah saya, ini direkam, nanti silahkan dalam waktu seminggu ini saya buka terus, Anda boleh syukur-syukur punya agak melek teknologi untuk upload di YouTube, Anda silahkan di WA ke mahasiswa, silahkan Anda lihat kuliah saya yang kemarin, yang pada nggak datang itu, lihat di YouTube, saya beri waktu seminggu. Karena setelah seminggu, YouTube saya take down. Misalkan gitu. Nah, itu online learning. Tapi kalau harus di situ, absen di situ sebagainya, wah, itu bukan online learning itu. Itu memindahkan kelas tatap muka di ruangan, kelas ruangan maya. Nah, ini memang agak berat ini. Ini agak berat. Nah, tapi kita harus lihat untungnya. Sekali kita punya rekaman kuliah, misalkan 1 topik, itu bisa kita pakai sampai kurikulum itu berganti. Kan sangat efisien. Dan itu bisa dipakai sekian kelas, gitu, bahkan ratusan kelas, gitu, untuk mata topik yang sama. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang harus mulai kita bangun, bahwa online learning itu memudahkan, bukan menyulitkan. Tapi kalau desainnya adalah desain kelas, desainnya desain jarak jauh, bukan desain memindahkan kelas tatap muka ke kelas webinar seperti ini, Mas. Banyak ya, Mas, kalau ingin tipsnya harus ngobrol di Pondok Cabe ini untuk bisa tahu best practice. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi kuncinya ada diberikan awareness di awal tentang konsekuensi, ada hubungannya dengan reward and punishment, kemudian diberikan pedoman dan panduan atas praktek LMS-nya itu, supaya mereka tidak merasa dimasukkan ke dalam hutan belantara. Gitu. Nah, mereka harus bisa ke sana. Kira-kira gitulah, Mas Irfan. Mas Boy, silakan Pak Boy. Ya. Sebentar, Pak ya. Ya. Oke, ada Bang Irfan, silakan. Oh, sorry. Bisa? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin perlu diketahui sebagian besar memang sudah kami lakukan dari LMS UMSU. Tinggal lagi mungkin sambutan dari pihak rektorat ini untuk masalah reward dan punishment. Kita memang harus tegas, saya rasa, untuk yang ini. Karena ya kalau enggak yang kayak Bapak bilang tadi, pasti kayak cuman mindahkan kelas fisik ke kelas maya. Nah, saya rasa gitu aja, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Mas Irfan, saya tambahkan. Kata kunci awal sebelum masuk sini adalah komitmen. Komitmen itu semua orang yang terlibat, bukan hanya pimpinan, bukan hanya Mas Irfan, bukan hanya dosen, bukan mahasiswa, semua. Nah, komitmen itu harus dibangun. Nah, komitmen itu harus dibangun dan dibiasakan. Nah, kalau ini tidak ada berat, sulit untuk melakukan transformasi. Dan kalau ingin tahu cara transformasi IPB itu melakukan transformasi sangat cepat. Dan penguasaan terhadap online learning-nya itu hampir-hampir mirip dengan UT. Dan mereka mendapat blessing in disguise. Jadi 1 semester sebelum masuk ke masa COVID, mereka itu sudah melatihkan semua dosennya di UT. Nah, rektornya paham bahwa tidak semua dosen IPB itu nyaman dengan distance learning. Maka apa yang mereka lakukan? Yang dikirim ke UT adalah dosen-dosen muda. Dosen-dosen muda dulu yang sudah terbiasa dengan gadget dan sebagainya. Lalu pelan-pelan dosen muda itu diminta untuk mengembangkan bahan ajarnya, mengembangkan bahan tutorialnya, bahan seterusnya, dan nyatanya enak. Teman-teman yang muda dilihat oleh yang tua itu kok dosen-dosen muda itu sekarang jarang nongkrong di kantor ya, jarang ngajar di depan kelas ya. Mereka malah lebih banyak aktivitas dengan mahasiswa ke lapangan, wah kok asik ya, kapan kuliahnya? Mereka mulai bertanya, oh ternyata mereka itu melihat video yang sudah dibuat oleh para tutor itu, para dosennya itu.
Sehingga aktivitas yang lain lebih banyak, bisa optimal. Akhirnya dosen-dosen yang lebih tua mulai, itu deh, saya juga udah males nih berdiri di depan kelas lama-lama. Gitu. Rekam aja sendiri, mereka mulai bikin studio dan seterusnya. Nah, gitu ya Mas Irfan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih Pak Irfan. Ya, ini memang saya rasakan juga ya sebagai tutor di UT bahwa punishment and reward itu betul-betul dijalankan dan evaluasi itu betul-betul dilaksanakan bahkan dengan sangat detail ya. Saya sendiri merasakan naik kelas saya itu naik turun ya. Kalau kinerja saya kurang bagus diturunkan, kalau pas lagi bagus dinaikkan kelasnya. Tapi jangan curcol di sini ya Mas Boy. Iya, Pak Boy jangan curcol di sini ini. Tapi saya terima Pak dengan lapang dada. Dan ini memang konsekuensi Pak. Jadi artinya memang kita harus fair dengan keadaan. Ya ini memang kendala kami Pak, memang karena ini baru, tapi saya yakin teman-teman dan rekan-rekan dosen sekalian ini masalah waktu saja. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sangat terbiasa ini bisa menjadi virus baik di lingkungan ya untuk menyadari. Mungkin silakan lagi ya, silakan Pak Tamrin. Ya Pak Tamrin mengangkat tangan, itu yang tadi apa yang kepencet? Silakan Pak Tamrin mungkin mau nanya atau kepencet gimana Pak? Mungkin yang tadi itu. Oh yang tadi ya, oke. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau di-sharingkan? Sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau di-sharingkan. Tidak ada ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, kami dari LMS UMSU akan menggunakan segala macam cara ya untuk bisa membangkitkan komitmen, gairah teman-teman ya. Ini memang kita dipaksa oleh keadaan untuk melaksanakan e-learning ini. Tapi saya yakin ke depannya ada atau tidak ada pandemi ini, kita tetap akan menggunakan setidaknya blended learning karena ini memang sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, baik yang masih biasa-biasa saja kemampuan learningnya, yang meningkat, silakan Bapak Ibu pelan-pelan ya kita sama-sama belajar. Kami sendiri akan terus mendukung dan mencari banyak lagi ilmu terutama dari Profesor Ali. Kemudian kami juga minta izin Prof. Ali, kami dibantu untuk melakukan kerjasama mungkin dari tingkatan fakultas juga universitas. Ya nanti karena saya rasa untuk saat ini kita perlu kolaborasi dan elaborasi yang lebih baik lagi di masa yang datang. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi terakhir? Pak Tamrin tadi kalau nggak salah di unmute, belum bisa bersuara. Ya. Nah, silakan Pak Tamrin. Prof, terakhir Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tadi saya mau bicara lagi di unmute, makanya nggak dengar suaranya. Terkait dengan bahan ajar, Prof, itu kan saya memahami yang Prof sampaikan. Memang kalau kita membuat bahan ajar dalam berbentuk video, maka informasi yang diberikan oleh si dosen pasti 100%. Kalau tidak akan berkurang, karena itu saja yang diputar oleh mahasiswa selama 1 minggu yang Prof sampaikan. Nah, pertanyaan saya, Prof, ada beberapa teman punya kendala ketika membuat bahan ajar dalam bentuk video. Pertanyaan saya, apakah kita membuat murni video sendiri atau memang kita kompilasi dari beberapa video yang ada? Karena kan kalau menggunakan video dari yang sudah ada, sesuai dengan materi kita, kekhawatiran teman-teman itu kan masalah hak cipta gitu. Nah, gimana Prof konsep UT Prof tentang gitu? Terima kasih Prof, terima kasih. Bagus sekali nih Pak Tamrin ini kayaknya memang sudah pengen bener nih mempraktekkan online learning yang lurus dan benar. Pertanyaan-pertanyaan ke jantungnya ini bagus, betul sekali Pak. Pertama sekali UT itu tetap melandaskan pada bahan ajar utama yang itu printed learning, Pak Tamrin. Jadi tetap kalau mau mengubah, jadi materi ini sekedar saran praktis ya Pak Boy. Jadi bahan-bahan ajar yang diktat kita yang buat ngajar selama ini kepada mahasiswa, itu kita ubah, kita konversi menjadi bahan ajar online learning. Bahan ajar untuk jarak jauh itu paling tidak 1, ada kontennya. Kemudian di sana harus ada rangkumannya. Kemudian harus ada latihan. Kemudian harus ada tes formatifnya.
Kenapa harus ada itu? Latihan untuk mengetahui penguasaannya, tes formatif untuk mengetahui kemampuan, capaian dia belajar. Di bahan ajar kami, Pak Boy mungkin sudah lihat ya, di situ di belakang setiap satu modul itu di situ ada tes formatif. Di situ ada penjelasan bahwa kalau Anda ngerjakan soal ini kurang dari 80%, Anda harus ngulang. Anda tidak boleh lanjut ke berikutnya. Seperti itu bahan ajar itu. Kemudian yang kedua, video, kemudian audio gitu. Kalau di istilah kami ada istilah 3, terekam, tercetak, tersiar. Itu tergantung kepada desain RPS kita, desain kurikulum kita. Ada mata kuliah yang memang yang tidak perlu video sama sekali. Bahkan kalau dikasih video malah jadi tidak efektif. Tapi ada yang bahan ajar itu full video saja. Karena kalau tidak dengan video nggak efektif. Ada yang kombinasi. Ada videonya, ada rekaman audionya, ada kasetnya, kemudian ada link terhadap open education resource ke YouTube tertentu dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu ramuan untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, biasanya bahan ajaran kami yang sekarang sudah baru itu sudah ragamnya sudah sangat lengkap. Di sana ada alamat link yang bisa diakses. Artinya kalau kami memberikan alamat itu artinya untuk mengakses dan kami menggunakan sudah free. Tidak ada masalah terhadap copyright. Nah, bagus pertanyaan Pak Tamrin, saya setuju. Bagaimana konsep UT? Kita mendorong para pengembangan bahan ajar kita malah menggunakan open education resource untuk pengembangan bahan ajarnya. Tapi kita berikan pemahaman dulu. Mana yang boleh kita ambil, mana yang boleh tidak. Gitu. Kemudian harus dipahami di situ. Di YouTube itu ada titik 3 itu bisa diklik. Dia itu, dan ini SKS sendiri, tapi nggak apa-apa. Harus orang hukum nih, mungkin UMSU nanti yang dari Fakultas Hukum bisa memberitahu. Ada yang istilahnya sisi by, Common Creative by. Ada sisi by AC misalnya seterusnya. Nah, itu ada maknanya itu. Artinya ada yang bebas di-download, ada yang bebas di-download tapi dengan izin, ada yang non komersial NC. Nah, itu harus dipahami. Nah, biasanya kami melatih para penulis kami, diberi latihan, Pak, kalau di situ Anda mengambil YouTube alamat tertentu atau artikel tertentu, di situ ada tulisannya bla 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 untuk komersial gitu, FC gitu. Maka Anda silahkan kirim email ke penulisnya langsung. Kami akan gunakan bahan ini untuk mahasiswa kami, tidak dijual belikan. Apakah kami diizinkan? Gitu. Begitu si autornya itu menjawab, silahkan dipakai. Nah, itu kita screenshot, ya, kemudian kita simpan. Artinya itu udah boleh untuk kita, tapi tidak kita jual belikan. Tapi kalau yang sudah common kreatifnya itu adalah for public, aman itu, sudah kita bisa ambil unduh. Nah, nanti ke depan, online learning sebenarnya lebih enak loh bagi pengembang bahan ajar tuh. Kita nggak akan capek. Yang penting kita fokus kepada OB. Ya, OB itu base education ya. Ya, jadi objective based education. Jadi berbasis kompetensi dan berbasis kepada tujuannya. Nah, itu kalau sudah materi OB kan kita tinggal kumpulin kompetensi-kompetensi. Nah, kalau kompetensi sudah ada berapa, misalkan 20 kompetensi. Nah, kita cari ke sumber yang terbuka tadi. Bisa artikel, bisa audio, bisa video, kita cari yang cocok. Lalu kita ambil tuh, terutama yang untuk publik, yang gratisan ya. Itu kita jadikan bahan kita. Lalu kita selipin video kita aja 1-2 menit seperti sekarang ini yang model TikTok itu, model apa. Kita tinggal ngomong, maksud dari video ini adalah bla bla bla, silakan Anda renungkan misalkan. Itu cukup seperti itu. Tapi itu semua harus by design, Pak Tamrin, by design. Nah, ini memang agak berat ya. Selama ini kan kita ini terbiasa ngajar di depan kelas. Improvisasi kita hebat karena kita orang-orang yang hebat. Kita ini sekolahnya sudah luar biasa. Ilmu sudah ada di belakang kepala kita gitu. Jadi begitu ngajar di depan kelas ngalir begitu saja gitu. Dan kita bisa gampang mengoreksi karena di depan kelas hanya dihadiri oleh 50 orang saja katakanlah. Tapi ini kita akan melakukan masif online learning. Kita akan membuat materi yang akan ada jejak digitalnya sepanjang masa selama belum dihapus gitu dan disembunyikan. Itu kan memang berat moral kita. Makanya kita harus memang excellent services terus high moral dalam menyusun ini. Bahwa materi itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu, karena akan dilihat semua orang bebas melihat
Gitu. Karena tadi ya lisensi terbuka. Jadi Pak, konsep UT adalah mendorong para penulis bahan ajar kita itu mengambil sumber bahan ajar yang terbuka, yang bisa kita pakai, tapi tetap acuannya adalah kompetensi dari mata kuliah atau program studi yang kita susun saat mengembangkan kurikulum itu. Jadi mohon maaf teman-teman, saran saya memang agak sedikit mundur dikit. Mari kita cermati lagi kurikulum kita ini memang kurikulum untuk khas tatap muka atau memang bisa untuk blended. Kalau belum ya kita modifikasi gitu. Supaya blendednya itu apa? Blendednya menjadi yang utama atau blendednya itu supporting. Nah, kalau blended kan berarti tatap muka dengan online. Artinya online yang utama atau tatap mukanya supporting. Atau sebaliknya, tutup mukanya utama, online-nya supporting. Atau 50-50. Nah, itu tergantung dari desain kurikulum kita. Nah, ini yang berat ini. Berat tapi bisa kita lakukan. Memang kalau mendesain PJJ itu berat di awal, Pak Boy. Makanya saya tadi mohon dengan sangat Pak Boy dan Mas Iwan tadi itu hatinya seluas samudra. Kalau enggak nanti pelayu sebelum berkembang. Rasanya susah banget ini gitu. Ya memang karena yang kita hadapi dua hal. Satu makhluk sosial, satu teknologi. Kecepatan teknologi sangat cepat. Sementara kita manusia ini kalau sudah tersentuh, sudah itu mereka akan jalan sendiri sebenarnya. Jadi mereka, saya yakin dosen itu pinter-pinter gitu, cerdas-cerdas dimanapun gitu. Nah, satu. Yang kedua, kami siap UT ya, memfasilitasi Pak Boy untuk kerjasama, khususnya di Fakultas Ekonomi yang saya langsung ampu, siap untuk bersama-sama dengan UMSU. Bahkan sebenarnya saya sudah dengar tahun ini, dan itu sebagian orang UT mulai agak gerah, tapi saya senang. Ya. Konsorsium Universitas Muhammadiyah se-Indonesia kan sudah membuat PJJ. Dan kami senang itu. Artinya kami bukan pemain tunggal lagi. Nanti kalau ada ranking-rankingnya, kami tuh tidak ranking 1 sepanjang masa gitu. Kan PJJ itu nggak ada saingannya, ada ranking 1 sepanjang masa. Kami nggak suka gitu. Kami harus ada challenge yang men-challenge, menantang, yang membuat kami kompetisi gitu. Dan saya kira konsorsium Muhammadiyah sangat kagum saya untuk hal ini dan komitmennya sangat bagus. Dan itu moga-moga membuat kami terus berpacu sehingga cepat gitu, sama-sama maju gitu. Tidak akan saling memakan mahasiswanya, enggak, karena captive marketnya beda. Gitu kadang-kadang lebih baik. Kami senang, enggak ada masalah. Silakan. Ya benar Pak. Ya memang kalau ada pesaing kita justru jadi lari kita lebih kencang ya. Ya, Rasulullah sendiri kan waktu dulu lihat pasar ada satu penjual, dia marahin tuh penjual, suruh cari penjual yang lain. Iya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang terakhir ini saya kasih kesempatan sebelum kita tutup. Oke, tidak ada. Mungkin kami tutup dulu sesi kita sekali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mau ikut aktif ya sharing webinar online kita kali ini. Mungkin ini yang pertama. Insya Allah nanti kita ada buat yang berikutnya untuk terus memperkaya hasanah keilmuan kita terutama tentang distance learning. Mudah-mudahan rekan-rekan, teman-teman dosen, Bapak Ibu pimpinan bisa mengambil banyak hikmah ya. Dan mungkin bisa juga kita merumuskan kebijakan ya tentang pemahaman terutama distance learning ini. Itu dulu dari saya mohon izin, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Akhir kata saya selaku pembicara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali. Terima kasih Prof. Ali. Pak WR, mohon maaf. Terima kasih Pak WR. Semuanya, mohon izin semuanya. Sampai ketemu. Kita siap menunggu kunjungan UMSU. Ya, terima kasih Pak. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.